Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami dengan salah satu pemilik usaha lokal di Malang. Sebelumnya, perkenalkan, kami kelompok 2 beranggotakan Abdul Wahid dengan 3 NIM terakhir 022, Tasya Angelina dengan NIM terakhir 046, Angel Airan Pakpahan dengan NIM terakhir 056, dan saya sendiri Angelina Melani Silalahi dengan NIM terakhir 066. Baiklah, yang pertama kami akan menjelaskan terkait dengan profil perusahaan. Perusahaan ini bernama CV Arta Grow Persada. CV Arta Grow Persada ini adalah startup agribisnis yang didirikan oleh Rido Ramadan dan Claudia Ariesta pada Februari 2020. Mereka berdua ini adalah mahasiswa pertanian di Universitas Brawijaya. Usaha ini bergerak di bidang supplier peralatan, instalasi, dan produksi sayuran hidroponik khususnya selada. Untuk lokasinya ada di Sebuku, Gang 8 nomor 8 Blimbing, Malang. Dan untuk kontaknya bisa ditemukan di Instagram, Facebook, dan juga nomor teleponnya yang tertera di slide. CV Arta Grow Persada ini memiliki visi yaitu menjadi perusahaan terdepan berbasis teknologi di bidang agribisnis yang berkelanjutan. Selain itu juga memiliki visi menjadi perusahaan yang berintegritas, luhur dan unggul, dan menyebarkan semangat wirausaha muda kepada masyarakat. Kemudian untuk misi dari CV Arta Grow Persada ini adalah menjunjung tinggi nilai Pancasila, menjaga kredibilitas dan kepuasan konsumen, dan mewujudkan lingkungan kerja yang efisien, fleksibel, dan transparansi. Next. Selanjutnya adalah mengenai latar belakang, visi, dan misi. Next. Next. Ya, latar belakang, visi, dan misi yang dimiliki oleh CV Arta ini adalah berdasarkan dari tujuan dibuatnya usaha ini. Jadi, apa tujuan awal dari dibuatnya usaha ini menjadi latar belakang dibentuknya visi dan misi. Lalu berdasarkan dari tekad tiap anggota yang besar untuk membuat usaha ini, serta bagaimana tiap anggota berani dalam menanggung resiko yang akan diterima apabila melakukan usaha ini. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada perencanaan strategis pada perusahaan CV Arta Grow Persada. Perencanaan strategis pada CV Arta Grow Persada ini mengedepankan dua hal, yaitu efisien dan inovasi. Efisien artinya, seperti yang kita ketahui, usaha hidroponik ini bisa dilakukan di mana saja. Tingkat produktivitasnya juga tinggi dan hasilnya lebih baik. Sehingga diharapkan usaha ini apabila dilakukan dalam skala besar, dapat mewujudkan keefisienan dan dapat bersaing dengan produk petani yang ada di luaran. Dan inovasi, karena usaha ini melibatkan mahasiswa, maka diharapkan mereka itu adalah orang-orang yang kreatif dan selalu inovatif dalam menjalankan usaha ini. Kemudian untuk perencanaan strategis ini dilakukan oleh semua divisi dan melibatkan semua divisi tersebut, di mana pada CV Arta Grow Persada ini terdapat divisi operasional atau produk, marketing, finance, teknologi, dan branding. Untuk perencanaan kembali atau masa memperbarui dari perencanaan strategis di CV ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dan dilakukan bersamaan dengan penyusunan target. Nah, kemudian untuk perencanaan strategis dilakukan setiap kali akan launching produk, di mana pada saat ini CV Arta Grow Persada sedang melakukan perencanaan strategis untuk produk barunya, yaitu bumbu masakan.
Nah, dari setiap rencana strategis yang ada, CV Arta Group Persada rutin melakukan evaluasi dan revisi berdasarkan implementasi dan kondisi pasar setiap seminggu sekali. Next. Yang selanjutnya yaitu keuntungan perencanaan strategis pada perusahaan lokal CV Arta Group Persada. Next. Keuntungan yang pertama yaitu dapat memetakan masalah-masalah yang ada. Dengan memetakan masalah yang ada, kita dapat mencari solusi yang paling efektif dan efisien dari masalah-masalah tersebut. Keuntungan yang kedua yaitu dapat meminimalisir kerugian dan kegagalan. Setelah memetakan masalah dan mencari solusinya, sehingga kita itu dapat meminimalisir kerugian dan kegagalan dari usaha tersebut. Keuntungan yang ketiga yaitu dapat menentukan posisi perusahaan. Dengan mengetahui posisi perusahaan, maka kita dapat menentukan target pasar dan bagaimana cara bersaing menghadapi kompetitor yang ada. Next. Yang selanjutnya yaitu biaya terbesar atau masalah terbesar dalam melakukan perencanaan strategis pada perusahaan lokal CV Arta Group Persada. Biaya terbesar yaitu dari riset, yaitu verifikasi dan validasi. Di dalam verifikasi dan validasi ini dilakukan uji coba produk dan menentukan uji market. Hal tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dan mengapa sih kok perlu riset itu? Karena untuk menentukan perencanaan, asumsi dari kita belum tentu asumsi itu sesuai dengan yang dibutuhkan pasar. Maka untuk itu diperlukan riset. Lalu yang terakhir adalah apakah perusahaan melakukan antisipasi dalam membuat perubahan dalam proses perencanaan pada proses strategis pada perusahaan CV Arta. Perusahaan CV Arta sendiri melakukan evaluasi mingguan untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan sehingga dapat mengetahui apa masalah yang mungkin terjadi dalam minggu tersebut dan langsung mencari jalan keluarnya pada saat itu juga agar dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.